Kita ketemu lagi di video gambar mesin ini. Hari ini kita akan membahas mengenai rantai dan sambungan roda gigi. Nah, rantai dan roda gigi ini adalah sebuah atau sejenis alat yang dipasang di poros untuk meneruskan power dari satu poros ke poros lain. Ya, sebagai contohnya, misalnya kita lihat sepeda motor deh. Sepeda motor itu ada di rantainya. Jadi poros depan ini powernya dari mesin dialurkan ke poros belakang, ya, ke roda. Nih, tuh. Roda gigi juga demikian, dari satu poros ke poros lain. Dalam hal ini, misalnya dari poros yang ini ke poros yang lain, ya. Nah, mari kita mulai dengan rantai. Nah, rantai ini gambarnya terlihat di sini, ya. Kita akan mulai dengan yang paling kita kenal, yaitu ordinary transmission. Jadi, di mana di sepeda motor, di sepeda, ini rantainya seperti ini. Jadi dia muter, ya. Gerak utamanya adalah rotasi seperti terlihat di arah gerak ini. Nah, selain untuk transmisi seperti ini, rantai juga bisa dipakai untuk banyak hal. Contoh, untuk forklift, untuk mengangkat ke atas dan ke bawah, ya. Ini lifting application, ya. Ada, perhatikan, ada sprocket, yaitu yang si roda giginya. Saya lupa tadi memperkenalkan. Ini adalah sprocket, ya, seperti terlihat di sini. Sprocket, ya. Dan kemudian ada rantai, chain. Nah, di gambar ini perhatikan chain dan sprocketnya. Sprocket selalu berputar. Yang beda adalah gerakan rantai apa yang kita manfaatkan. Nah, selain lifting application, aplikasi yang sama juga ada arahnya horizontal. Kalau arahnya horizontal tidak menanggung berat benda yang dipindahkan, disebutnya adalah shuttle traction, ya. Dan kemudian bisa juga kita menyebutkan, kita mengkonfigurasikan dengan pin sama key drive seperti ini, ya. Nah, ini adalah bagaimana kita memanfaatkan gerakan rantai. Kemudian mata rantai sendiri itu merupakan rakitan dari beberapa part, ya. Apa saja di sini kita bisa kelihatan, ya. Kita lihat di sini ada yang disebut dengan inner link, ya. Ada yang disebut dengan middle plate, ya. Ada yang disebut dengan outer link, ya. Jadi ada inner link, ada outer link. Nah, ini saya lihat lagi di atas nih. Ini ada outer link, ada inner link, dan terus kemudian ada plat, ya. Terus ada pin, ya. Pinnya mana? Nah, nih, ini ada banyak pinnya. Lalu ada juga klipnya, ya. Pin itu. Jadi inilah susunan bagaimana mata rantai itu disambung satu sama lain, sehingga sambungan rantai ini punya fleksibilitas, bisa panjang, bisa pendek, ya, dan dia cukup ringkas. Nah, kemudian ini adalah, kalau tadi gambar fotonya, ini adalah gambar engine ring-nya, ya. Gambar engine ring-nya kelihatan di sini, ya, ada plate, ada circlip. Yang tadi nggak kelihatan ini adalah bush, ya, bantalan. Tadi bearing pin, yaitu poros dan lain sebagainya. Itu yang gambar sebelah kiri untuk yang rantainya. Untuk sprocketnya, lihat di gambar kanan. Di sini ada beberapa diameter, ya. Nah, demikianlah dimensi mengenai rantai dan sprocketnya. Dan kita balik sebentar ke gambar sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini,
fungsi rantai dan sprocket adalah meneruskan power dari satu poros ke poros lain yang paling umum, yaitu yang ordinary transmission ini. Pemakaian khususnya seperti terlihat di gambar. Ya. Nah, sekarang kita bisa maju ke berikutnya. Rantai biasanya dipakai untuk beban-beban yang ringan, untuk kecepatan yang rendah. Kalau kita sekarang butuh beban yang tinggi, kecepatan tinggi, terus geraknya harus presisi, kita menggunakannya roda gigi atau istilahnya gear drive. Dan sama dengan rantai, gear drive ini tugasnya adalah mentransmisikan power, putaran dan torsi dari satu poros ke poros lainnya. Sehingga sekarang pada saat kita bicara mengenai jenis gear drive, kita tanya dulu, itu kedua poros yang menerima dan kemudian yang mengirim power itu posisi relatifnya seperti apa. Nah, hanya ada 3. 1, kalau porosnya itu paralel. Jadi di sini ada 2 poros, yang satu mengirim power, yang satu menerima power. Ada juga nggak tegak lurus. Nggak tegak lurus, ada 2 kasus. Ya, bentar. 2 kasusnya adalah 1, porosnya berpotongan, intersecting. Ya. Nah, mana titik potongnya? Nah, ini titik potongnya. Titik potong dari sumbu poros. Yang ketiga, selain tidak paralel, dia juga tidak berpotongan. Jadi di dalam konfigurasi ini yang kanan ini, kedua sumbu poros tidak punya titik potong. Nah, untuk masing-masing konfigurasi poros, roda gigi yang melayaninya juga khusus, ya. Nah, di sini di bawah diperlihatkan ilustrasinya mana konfigurasi sumbu yang paralel, mana yang sumbu tidak paralel berpotongan, dan mana sumbu yang tidak berpotongan tidak paralel. Nah, skemanya kira-kira seperti ini, ya. Skemanya kira-kira seperti ini. Jadi di situ dibagi 3 dan kemudian masing-masing ada variasinya. Ya. Jadi bisa diperhatikan itu. Nah, tentunya kita sekarang akan mulai yang paling mudah, ya, yaitu porosnya paralel, terus roda giginya paling sederhana. Ini seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi kalau dilihat di sini, ini porosnya paralel, ya, porosnya paralel. Terus kemudian roda giginya bentuknya seperti ini. Nah, apa yang disebut spur gear? Arah profil gigi sejajar dengan arah poros. Jadi di sini digambarkan seperti ini. Nah, itu. Perhatikan kedua garis tersebut paralel. Yang satu merepresentasikan sumbu poros, yang satu merepresentasikan arah profil gigi, dan dia kelihatan sejajar dengan poros. Cara gambarnya bagaimana? Cara gambarnya biasanya seperti yang di kanan ini, amat sangat sederhana. Ya, amat sangat sederhana. Nah, lalu kemudian dari sini kita mau melihat profil dari roda gigi itu. Bentar. Nah, sekarang kita mau melihat profil giginya. Ya. Nah, profil giginya seperti terlihat di sini. Ya, untuk kali ini kita hanya bicara mengenai bentuk, kita nggak akan bicara mengenai rumus-rumus ukuran-ukuran tersebut. Ya. Pertama, ini. Nah, yaitu lebar profil gigi atau disebutnya face width. Lalu kemudian apalagi? Nah, yang penting pertama adalah yang ini. Pitch circle diameter. Inilah yang akan menentukan berapa kecepatan
relatif antara satu gigi dengan gigi pasangannya. Nah, perhatikan ini. Nah, ya, itu adalah pitch circle. Ya. Nah, yang lain-lain tidak terlalu krusial. Ya. Satu lagi yang penting adalah apa yang disebut dengan line of action dan sudut yang dibentuknya terhadap garis singgung kedua pitch circle. Saya ulangi aja. Mana pitch circle-nya? Ada dua tentunya karena ini berpasangan ya. Satu ini. Ya, ini pitch circle. Dan pasangannya adalah yang ini. Ya. Nah, kedua lingkaran ini bersinggungan. Mana garis singgungnya? Ini adalah garis singgungnya. Nah, lalu kemudian pada saat kedua gigi itu berkontak, dia kontaknya seperti terlihat di sini nih, agak miring. Ya. Sehingga kemudian kita ngelihat, oke, mana garis yang miring, kemiringannya tadi diwakili oleh apa? Oleh apa yang disebut dengan line of action. Karena di sini meneruskan gaya dari satu gear ke gear yang lain. Nah, karena miring, maka ada sudut yang dibentuk, yaitu pressure angle antara line of action dengan common tangent. Inilah nomenklatur untuk roda gigi lurus atau istilahnya spur gear. Gambarnya bagaimana? Gambarnya sederhana seperti terlihat di sini, ya. Dan untuk kebutuhan engineering, gambar seperti ini sudah cukup, tidak perlu profil giginya digambar. Ya. Kenapa? Nanti ada notasinya tersendiri, dan biasanya kita sudah ada pustaka yang tinggal kita pakai dari software-software CAD. Ya. Nah, tadi satu gigi, sekarang kalau dua buah gigi berpasangan, apa yang penting? Nah, kalau dua buah gigi berpasangan, yang satu disebut gear, ini biasanya yang lebih besar, ya. Mana gear? Yang ini. Yang lebih kecil disebut pinion, yaitu ini. Ya. Nah, pada saat pinion dan gear ini mulai dipasangkan, kita mengatakan bahwa terjadi meshing antara giginya si pinion dengan giginya si gear. Ya. Dan lalu kemudian kalau sudah dipasangkan di situ, apa saja yang penting? Yang penting adalah ini, center distance. Dan ini menjadi kunci utama pada saat kita mau meshing pinion dan gear. Ya. Dan tentunya ada shaft diameter dan yang lain-lain, silahkan diperhatikan di sini. Mereka sifatnya hanyalah mengenai spesifikasi teknis. Lalu kemudian tadi ada profil gigi seperti terlihat sudah kita lihat. Nah, profil gigi ini selain bentuk juga ada ukurannya. Ya. Nama resminya adalah modul dan dia merepresentasikan ukuran dari gigi yang terjadi yang ada pada gear. Ya. Nah, ilustrasi ini memperlihatkan ukuran dari modul. Dan kalau ada sebuah roda pinion dan gear mau dibuat mesh seperti ini misalnya, keduanya harus memiliki modul yang sama. Kalau nggak bisa dipasang. Nah, dengan demikian kita sudah selesai mengenai spur gear. Sekarang kita mau bicara mengenai satu variasi dari gear yang dipakai untuk poros yang paralel. Gambarnya mana? Gambarnya seperti ini. Nah, ini gambarnya. Jadi kelihatan porosnya sejajar. Yang pinion yang kecil dipasangi poros, pinion yang besar dipasangi poros, dan porosnya sejajar. Ya. Tuh. Nah, cuman kalau kita lihat di sini, ini sih profilnya, profil giginya tidak sejajar dengan poros. Jadi kalau saya gambar, ini adalah garis
arah profil giginya. Yang vertikal adalah garis sumbu poros. Ya. Dan jelas-jelas keduanya tidak sejajar dan membentuk sudut. Nah, sudutnya disebut dengan sudut helix. Ya. Namanya theta. Jadi bedakan sudut helix theta dengan ini pressure angle. Lalu sebentar. Nah ini. Ya. Jadi beda ya. Kalau pressure angle dilihat dari depan roda gigi, depannya gear. Sedangkan kalau sudut helix dilihat dari samping roda gigi. Ya. Nah, ini adalah helical gear. Bentar. Nah, bagaimana kita menghitung helical gear ini? Helical gear dalam permodelannya sederhana, seperti serangkaian spur gear. Ini ada 4 spur gear ya. Dipasang sejajar. Cuma antara satu dengan yang lain digeser sedikit-sedikit sehingga membentuk sudut helix. Nah, jadi kalau kita mau mempelajari dan menghitung roda gigi helix ini, kita menggunakan prinsip-prinsip perhitungan roda gigi spur gear lurus itu. Nah, kita implementasikan untuk konfigurasi serangkaian roda gigi spur gear. Nah, apa keuntungannya roda gigi helix? Keuntungannya adalah impact yang dialami oleh gigi itu lebih kecil ketimbang spur gear. Sehingga karena impact-nya lebih kecil, umurnya juga lebih panjang. Terus yang kedua, karena impact-nya lebih kecil, suaranya lebih halus. Itu keuntungannya. Kerugiannya apa? Kerugiannya adalah ada beban tambahan, yaitu berupa beban aksial. Ya. Sehingga pada saat merancang bearing, ini harus diakomodasi. Ya. Jadi kalau helical gear dipakai untuk aplikasi-aplikasi di mana impact-nya, di mana power-nya tinggi, karena impact-nya lebih rendah ketimbang spur gear. Dan kemudian kalau untuk spur gear, dia dipakai untuk beban yang lebih rendah. Yang paling mudah untuk membedakan helical gear dan spur gear ini adalah pada transmisi kendaraan. Mobil. Roda gigi mobil yang untuk kecepatan tinggi, yaitu gigi 2, 3, 4, 5, 6, selalu menggunakan helical gear, karena putarannya tinggi. Beda dengan gigi 1 dan gigi mundur. Kedua gigi tersebut dipakai untuk kecepatan rendah, sehingga pada saat mendesain tidak menggunakan helical gear. Dan kalau konfigurasi ini mudah sekali diamati. Kalau Anda berada di dekat mobil yang sedang mundur, Anda akan dengar suara berdengung yang keras dan jauh lebih keras ketimbang mobil itu maju. Nah, suara dengungan itu merupakan efek dari kerugian si spur gear. Ya. Jadi inilah dua jenis roda gigi untuk melayani poros yang sejajar. Satu spur, satu lagi helical. Nah, sekarang kita masuk ke kasus berikutnya, yaitu porosnya tidak sejajar, berpotongan, sehingga ada titik potongnya. Seperti terlihat di sini, ini yang ditunjuk oleh O ini adalah titik potong dari kedua poros yang disambung dengan gear. Nah, gear yang untuk melayani intersecting axis disebut dengan nama bevel gear. Dan gambar ini memperlihatkan contohnya. Lalu pada saat ilustrasi ini, kedua ilustrasi yang diperlihatkan di sini, apa yang membedakan? Yaitu sudut yang dibentuk oleh dua buah poros. Yang satu tegak lurus, yang satu tidak tegak lurus. Jadi pada saat kita bicara poros yang berpotongan, bisa tegak lurus, bisa juga tidak tegak lurus. Jadi cukup fleksibel. Nah, dimensi-dimensi utamanya terutama apa saja terlihat di
Ini ya. Nah, apa yang umum di sini atau apa yang khas di sini ada yang dia bicara mengenai kerucut. Karena bentuknya seperti kerucut terpancung ya. Nah, ini adalah dimensi-dimensi utama di dalam bevel gears. Sehingga sekarang dari sini kita bisa masuk ke kasus ketiga atau terakhir, yaitu poros yang tidak sejajar, tidak berpotongan. Ya. Nah, untuk konfigurasi poros seperti ini, nama roda giginya adalah worm gears karena bentuknya nggak tahu kenapa disebut seperti cacing seperti diilustrasikan di sini. Nah, inilah akhir dari pembahasan mengenai salah satu peralatan untuk meneruskan power dari satu poros ke poros lain. Kita kenal yang porosnya paralel dilayani oleh spur dan helical, ya. Untuk yang berpotongan dilayani oleh bevel gears, dan yang untuk tidak paralel, tidak berpotongan dilayani oleh worm gears. Demikianlah video mengenai chain and gear drives. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Kita sampai ketemu lagi. Terima kasih atas perhatiannya.